Saya mulai sekitar 3 tahun yang lalu itu ya mulai benar-benar dari nol. Saya nggak tahu persis anggur ini bisa buah nggak di Indonesia. Setelah cross check ke kawan-kawan ternyata anggur ini gampang dibuahkan gitu loh. Terus kalau varian saya ya alhamdulillah banyak varian saya. Adalah kalau sekitar 200 varian ada di saya. Kalau teknis pembuahannya setiap varian itu beda-beda mas. Kalau masalah buah sih ya, buah itu kalau selama ini kalau sengaja kita mau jual mau berapa kintal aja habis. Nggak kesulitan untuk penjualan buahnya. Terus kalau untuk anggur yang langsung petik di pohon itu kita jamin aman tanpa pengawet. Makanya dia kalau misalkan anggur ini kita petik yang sudah matang maksimal itu mungkin 2 hari saja sudah layu. Enggak bisa awet sampai berbulan-bulan. Kalau untuk tanaman medianya kita memang prioritaskan media yang poros, jadi penyerapan airnya bagus. Air itu enggak mengendap karena takutnya akarnya busuk. Memang ada varian-varian tertentu yang dia kuat di kadar air tinggi gitu, ada, cuma enggak semua. Kita berjaga-jaga kan gitu. Kalau untuk pupuk kita tetap pakai kimia. Cuma ya prioritas ke organik. Kalau saya pribadi saya buat pupuk organik. Pertimbangannya ya karena harga pupuk yang dari pabrikan itu yang sintetis itu harganya lumayan mahal. Jadi sekedar untuk tambahan aja. Kalau untuk bibit semua varian yang saya ada saya buat bibit karena banyak kawan-kawan, banyak orang yang nyari varian-varian baru. Ini udah punya varian ini, pengen varian yang lain. Karena setiap anggur itu rasanya pasti berbeda. Semua anggur dari 200 jenis yang saya punya itu semua variannya beda rasanya semua. Punya karakter sendiri. Kalau untuk varian itu ada kawan-kawan dari komunitas anggur banyak di Indonesia lah. Itu kalau mereka beli ke Ukraina, ke Jepang, ke Rusia itu ya kita nitip. Jadi varian yang belum ada di Indonesia saya beli di situ. Ya lumayan mahal mas. Kadang satu varian itu bisa 3 juta, bisa 2,5 dalam bentuk ranting mas. Ranting rata-rata ranting. Walaupun ada yang bentuk bibit, tapi kalau untuk pengiriman bibit dari luar negeri ke Indonesia kan bukan kesulitan ya. Kalau kita pakai karantina resmi tetap aja beresiko layu mati kan. Kalau harga bibit tergantung varian mas. Variannya apa, harganya berapa. Ya ada yang harga 100.000 sampai 1 juta ya. Tergantung varian itu sudah lama belum di Indonesia kan itu. Kalau masih langka ya otomatis harganya memang masih mahal kan. Bunga ini paling cepat dari mulai potong untuk pembuahan itu 100 hari. Kalau usia panennya sekitar 100 hari sampai 120 hari. Hampir 4 bulan ya. Iya. Dari mulai bunga itu ya. Dari mulai potong untuk pembuahan itu. Kalau dari mulai bunga ya sekitar 100 hari itu. 105, 110 hari itu. Untuk omsetnya gimana mas? Kalau omset sebenarnya kalau jual buah anggur itu ya lumayan lah mas. Per kilo kalau saya jual kan 100.000. Per kilo ya? Per kilo 100.000. Karena apa? Karena memang nilai keamanannya lebih baik daripada yang kita kan lebih asik kalau buat konten. Iya. Nah, kita petik untuk diposting di Facebook di mana kan itu. Kita petik sendiri, kita makan. Benar. Semua tanaman pasti ada penyakit. Kalau penyakitnya paling rawan anggur ini jamur. Nah, pengendalian jamurnya inilah yang kita belum ketemu ya formulanya ya. Sudah mas. Sudah. Kita sudah buat obat jamur sendiri, jadi nggak mengandalkan pabrikan.
ya tetap kita berhitung resistensi. Namanya obat tetap kita butuh, kita seling, tapi nggak kita andalkan. Pakai UV ini yang pertama untuk melindungi curah hujan. Di saat saya mau membuahkan varian yang mana aja, kita aman. Jadi waktu kembang kita nggak kena air hujan, jadi bunganya nggak rontok. Terus resiko jamur juga sangat rendah kalau pakai UV. Nih. Kalau nggak pakai UV ya paling kita sering-sering nyemprot fungisida. Itu sudah bentuk beri, Mas. Oh, ini udah jadi ya? Ini udah jadi. Ini di sini ada nih. Di sini di pot itu ada. Ini fase ini kalau kena hujan rontok, Mas. Iya ya. Ini fase ini. Oh, ini ya. Fase ini fase paling rawan. Ini kalau kena hujan bisa rontok. Ini kayak gini. Makanya ini, pakai UV atas ini ya? Iya, ini fase penyerbukan namanya. Ini putih sarinya kan lagi keluar. Jadi pas kebuka dia penyerbukannya di situ. Ini bermacam-macam jenisnya di sini. Kita memang buat bibitnya. Kayak gini udah usia berapa, Mas? Ini sekitar 2 bulan dari ya. sambungan. Ini saya sambung ya, Mas. Jadi cara sambungannya ada dua cara sih. Yang ini sambungnya di sini pakai tunas kecil. Ada lagi yang cara sambungnya begini. Nih. Oh iya. Nih. Ini rostoknya juga. Kebetulan saya sudah buat kebun untuk rostok, untuk batang bawah. Ini khusus yang standar internasional. Jadi di luar negeri mereka pakai rostoknya yang begini. Macam-macam sih jenis rostoknya. Cuma yang ini ya memang speknya khusus untuk rostok gitu. Banyak kawan-kawan juga yang buat apa? Buat bibit. Kalau standarnya nggak memenuhi standar sih, pakai batang bawahnya mereka yang asal-asalan. Belum tentu untuk rostok, untuk batang bawah mereka pakai. Itu trouble-nya nanti di usia 2 tahun itu mereka harus memperbaiki bisa ratusan tahun. Oh, jadi kalau dirawat sekali tanam aja ya? Sekali tanam bisa ratusan tahun, bisa segede gini, Mas. Di luar negeri umur yang 140 tahun itu segede pohon kelapa. Tapi ya udah lingkaran buahnya itu sudah 10 meter persegi. Udah ukuran segitu. Yang pertama tanam itu udah hampir segini. Kayaknya itu yang di sana udah yang 3 tahun, 2,5 tahun lah.